Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan, masih berikan kami kesehatan untuk kami sama-sama Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami pada pagi hari ini bersama-sama mau belajar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan. Biarlah Tuhan berikan kami semua pengurapan hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kami, Tuhan yang memimpin kami, mengambil alih hidup kami Tuhan. Dan agar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Pagi. Amin, amin. Saya minta izin Bapak Ibu semua, ya. Saya kadang agak segan juga sih karena saya tahu di sini lebih senior daripada saya. Puji Tuhan, tetapi ya inilah kita semua, kita mau merendahkan hati untuk sama-sama belajar. Amin. Amin, amin. Ya, tema kita pada pagi hari ini sama seperti yang ada di flyer, ya, yaitu tabur tuai. Ya, saya tidak tahu pemahaman kita semua tentang tabur tuai, tetapi saya pastikan bahwa tabur tuai itu berbeda dengan pemahaman hukum karma ya, karma pala ya. Karena karma pala itu saya tahu itu mengajarkan juga tentang reinkarnasi ya. Artinya ya kehidupan kita sekarang menentukan kehidupan kita nanti. Kalau kita hidupnya mungkin kurang baik, ya nanti kita akan mengalami hidup yang ketika kita dilahirkan kembali, kita akan mengalami hidup yang ya seperti apa yang kita perbuat. Tapi orang Kristen percaya bahwa kekristenan itu hanya mati sekali lalu dihakimi. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Suara saya jelas kedengaran ya Bapak Ibu? Jelas, jelas. Jelas. Puji Tuhan. Ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jelas firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Bapak Ibu, bahwa kita tahu, saya percaya kita semua ya sudah dilayakkan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita semua sudah dilayakkan. Ya, kita semua sudah berhak untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan jangan sesat ya. Allah tidak mau ya dirinya dipermainkan. Jadi walaupun kita sudah dilayakkan untuk menerima keselamatan, tetapi kita juga masih bisa memilih untuk tidak selamat ya dengan cara hidup kita setiap hari. Maka dari itu firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak mau ya dirinya dipermainkan. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan, baiklah kita menyelaraskan hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah diselamatkan namun kita terus menghambakan diri kepada dosa, ya, Roma 6 ayat 24 katakan, upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita percaya bahwa kita sudah menerima keselamatan, ya kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Ya keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita semua, tetapi kita juga bisa memilih untuk tidak selamat lewat kehidupan kita setiap hari. Ya Tuhan masih berikan kita pilihan. Walaupun Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, Tuhan mau tidak satupun orang yang binasa, tetapi Tuhan juga memberikan kita pilihan untuk kita memilih
Apakah kita mau menerima keselamatan itu atau tidak? Kalau kita mau menerima keselamatan itu, baiklah hidup kita itu, cara hidup kita itu adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi saya percaya bahwa kasih Allah itu sungguh amat besar, Bapak Ibu, untuk kita semua. Ya, tidak terbatas. Tetapi Allah juga adalah adil dalam segala hukum-hukumnya. Maka dari itu Allah katakan bahwa Dia tidak mau dirinya dipermainkan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29, saya langsung bacakan. Ibrani 10 ayat 26 sampai ayat 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, jelas firman Tuhan katakan kita ini semua sudah diselamatkan, ya. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, ya, darah Tuhan sendiri. Tuhan itu sudah mati untuk kita. Tetapi kalau kita percaya kita sudah diselamatkan, namun kita sengaja untuk melakukan dosa, melakukan dosa, yang menghambakan diri lagi kepada dosa, sama dengan kita menginjak-injak kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tidak ada lagi korban penebusan untuk kita ketika kita sudah tahu kita sudah diselamatkan, namun kita masih terus melakukan dosa dengan sengaja melakukan dosa. Ya, kita sama dengan menghina kasih karunia Tuhan. Maka yang terjadi adalah kita akan memperoleh kebinasaan karena kita tidak menghormati, ya, pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita, menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kalau kita percaya kita sudah diselamatkan, baiklah kita hidup benar di mata Tuhan. Baiklah kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang kita tabur, ya, firman Tuhan katakan, itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur di dalam daging, ya pasti kita akan binasa. Tetapi orang yang menabur di dalam roh, ya, firman Tuhan katakan akan memperoleh hidup yang kekal. Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, ya kita harus hidup di dalam roh, menabur di dalam roh. Jangan kita percaya kita sudah diselamatkan, namun kita terus menabur di dalam daging. Ya jelas firman Tuhan katakan, orang yang menabur di dalam daging akan binasa. Ya, di dalam surga itu tidak ada darah dan daging. Amin. Jadi jangan sesat pikiran dan perbuatan kita tentang kasih karunia Allah. Ya, kalau kita sudah merasa kita diselamatkan, kita sudah merasa kita sudah menerima keselamatan, baiklah kita terus hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita sesat dalam pikiran dan perbuatan kita yang terus kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab firman Tuhan sudah katakan, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Orang yang menabur di dalam daging pasti akan menuai kebinasaan. Ya, menabur dalam daging berarti hidup menurut keinginan daging. Ya, hidup menurut keinginan daging itu adalah selalu hanya untuk memuaskan keinginan daging. Ya, tidak peduli dengan melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, tidak melakukan apa yang baik. Ya, selalu semua yang dilakukan adalah keinginan daging. Menabur dalam daging berarti memupuk dan hidup dalam kecenderungan dan keinginan yang berdosa. Inilah sifat orang yang hidup dalam dagingnya. Dia terus melakukan dosa, ya terus memupuk kecenderungan untuk melakukan dosa. Saya seperti kehidupan saya dulu, ketika saya hidup di dalam daging, segala sesuatu yang saya lakukan itu hanya untuk menyenangkan, ya, untuk kepuasan daging saya, untuk mencari kepuasan, ya. Tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan dosa.
Menabur dalam daging berarti akan menuai kebinasaan, ya. Jadi kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang terus hidup dalam daging, ya, yang terus menabur di dalam daging, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, apa saja sih perbuatan daging itu? Firman Tuhan sudah katakan, ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, itu semua adalah perbuatan daging. Nah, kalau kita masih melakukan semuanya itu, kita sedang menabur di dalam daging. Makanya kita harus melakukan pemberesan dalam kehidupan kita. Kita harus membersihkan hidup kita. Memang kita sebagai orang Kristen belum bisa, kita tidak akan bisa 100% bersih dari dosa. Ya, dosa akan terus, ya, ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan terbawa lalu kita menyerahkan hidup kita terus untuk melakukan dosa. Jangan kita pakai ayat, ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, percaya Roh Kudus sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk untuk melawan setiap dosa yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah memampukan kita. Jangan lagi kita menganggap bahwa kita ini masih lemah. Saya masih manusia biasa, saya masih melakukan dosa. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Pertanyaannya, apakah kita mau, ya, untuk melawan setiap dosa yang ada dalam kehidupan kita? Sebab semua kejahatan yang kita lakukan itu kita sedang menabur dalam daging. Dan kalau kita hanya menabur di dalam daging, pasti, ya, firman Tuhan katakan kita akan memperoleh kebinasaan. Efesus 5 ayat 5 dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi segala perbuatan daging itu akan membuat kita, ya, tidak akan mendapat keselamatan, akan membuat kita itu binasa. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kita menabur di dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu, menabur di dalam roh adalah perbuatan yang hanya bertujuan untuk memuliakan Allah, ya, tanpa unsur-unsur kepentingan pribadi. Jadi kalau kita menabur di dalam roh, otomatis seluruh kehidupan kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan, ya, dalam segala hal, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, dimanapun kita berada. Ya, kalau kita mau menabur di dalam roh, semua yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tidak ada lagi untuk kepentingan pribadi, tidak ada lagi untuk mencari keuntungan, mencari kehormatan. Ya. Jadi seluruh hidup kita itu adalah untuk bertujuan adalah memuliakan Allah. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau menerima keselamatan, kalau kita memang benar-benar sudah menerima jaminan keselamatan, baiklah kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, kalau kita mau menabur di dalam roh, ya, kalau kita mau menuai keselamatan, ya, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam kebenaran, dalam pimpinan Tuhan.
Jadi kita bukan lagi seperti orang dunia yang terus hidup dalam kepentingan pribadi. Ya, tidak peduli dengan orang lain, ya, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan orang yang sedang susah. Nah, kalau kita hidup di dalam roh, ya pasti kita memiliki kepedulian dengan orang lain. Kita pasti akan terus tergerak ketika kita melihat orang dalam keadaan yang susah. Nah, bahaya Bapak Ibu kalau kita katakan kita orang Kristen, ketika kita melihat orang yang sedang susah, kita tidak tergerak apa-apa. Hati kita tidak tersentuh apa-apa. Atau mungkin sebaliknya ketika kita sudah sedang melihat orang sedang susah, justru yang timbul di pikiran kita adalah salah dia sendiri. Ya, tanggung resikonya. Justru kita menyumpahi orang itu. Nah, itu bahaya. Kita bukan orang yang hidup dipimpin oleh roh, dan kita bukan orang yang sedang menabur di dalam roh. Tapi saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh, adalah orang-orang yang menabur di dalam roh. Nah, ketika melihat orang yang sedang susah, ketika melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan, kita pasti tergerak, ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta. Ya, ketika kita melihat orang yang memang membutuhkan bantuan, pasti kita akan melakukan. Pasti kita akan tergerak untuk membantu orang lain. Itu adalah orang yang sedang menabur di dalam roh. Orang yang menabur dalam roh adalah orang-orang yang hidupnya berpusat pada Kristus. Amin. Kita semua di sini saya Amin. Amin. percaya Amin. berpusat pada Kristus. Ya, kita semua adalah orang-orang yang terus ya mengutamakan Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang terus mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kita adalah orang-orang yang terus ya menghidupkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya Amin. semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Amin. baiklah kita terus menabur di dalam roh. Ya, seluruh perbuatan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sudah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Sudah. Puji Tuhan. Sudah. Iya, memang inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, berarti kita menabur di dalam roh. Amin. Jangan pernah lemah, ya. Jangan pernah menyerah. Kita terus menabur di dalam roh. Ya, selama kita di dunia ini, Bapak Ibu, ya, jangan pernah kita berhenti untuk terus menabur di dalam roh. Orang Kristen, saya percaya semua kita orang Kristen, selama kita di dunia ini, ya kita hanya bisa menabur. Kalau kita mau menuai nanti ketika kita bersama dengan Tuhan. Jadi jangan kita baru menabur sekarang, besok kita sudah berharap, oh saya akan menuai ini, menuai itu. Banyak orang ya senang menabur, tetapi ingin cepat-cepat menuai. Apa tujuannya kalau sudah menuai? Sudah selesai. Ya, kita Tuhan janjikan bahwa apa yang kita tuai nanti adalah hidup yang kekal. Nah, kita sebagai orang Kristen, ya kita sebagai orang percaya, selama kita ada di dunia ini, itulah kesempatan untuk kita menabur. Ya, jangan pernah berhenti, jangan dulu kita berharap kapan saya akan menuai apa yang saya tabur. Ya, kalau mungkin hukum karma pala ya, berharap apa yang ditabur kemarin hari ini akan dituai. Ya, atau apa yang saya tabur hari ini besok akan saya tuai. Tetapi kita menabur di dalam Tuhan, menabur di dalam roh, menabur di dalam kebenaran. Kita tahu yang kita akan tuai nanti adalah hidup yang kekal. Ya. Bukan hidup yang berkelimpahan di dunia ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita menabur, baik itu di dalam gereja, baik itu dalam pelayanan, kita akan langsung menuai saat ini juga. Tetapi ingat bahwa apapun yang kita tabur saat ini, ya nanti baru kita akan menuainya. Jadi selama kita ada di dunia ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita terus menabur. Galatia, kita kembali ke Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah
kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, janganlah kita jemu-jemu menabur di dalam roh, ya, karena apa? Bila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ya, orang yang mudah menjadi lemah, putus asa dalam menabur, dalam melakukan hal-hal yang baik karena berharap akan segera cepat-cepat menerima, menuai apa yang dia tabur. Banyak orang ingin cepat-cepat menuai apa yang dia tabur. Sehingga bisa jadi itu yang membuat dia lemah untuk tidak lagi menabur, putus asa. Ya, berhenti. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jelas Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingatkan kembali bahwa seperti firman Tuhan katakan, ya, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Saya kembali bacakan Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur di dalam daging, ya pasti binasa. Kalau kita menabur di dalam roh, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah yang menjadi tujuan kita semua. Amin. Kita semua, saya percaya, kita rindu, ya, kita ingin diselamatkan, rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya di dalam sorga. Jadi baiklah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang sharing kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Lina. Lina. Thank you Pak Martin, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Martin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan sharing atau meneguhkan atau berbagi. Pagi ini sudah ada Ibu Yudi. Langsung raise hand. Udah kayak murid, kayaknya nih semangat banget nih muridnya. Silakan Bu Yudi. Terima kasih Bu Lina. Ini Pak Martin Supit Soeharto ya Bu? Bu Lina. Mirip kayak Tommy ya Bu ya. Iya, saya mau bilang apa adiknya Tommy Soeharto ya? Itu pertama. Nanti kalau bukan barangkali ada turunannya kali. Pak Ponakannya dia. Kenapa? Ponakan. Oh iya, kelihatan darah birunya udah ada. Pak Martin, tadi saya udah dengerin, tapi saya nggak catat karena iPad-nya tiba-tiba hang. Pakai iPad-nya Bu Eri. Ini Bu Eri pinjam dulu ya. Dalam Kristen tadi dari penjelasannya Pak Martin, jadi hukum baik seperti hukum sebab akibat ya. Kalau dalam kehidupan kita mungkin tadi kan Bapak bilang kalau begini akan begini gitu. Jadi dalam hukum tabur tuai itu hukum sebab akibat. Karena konsepnya berdasarkan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya ya. Sementara saya tangkap seperti itu ya. Tadi apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Jadi mungkin nggak Pak Martin ya, hukum tabur tuai satu berarti mungkin memiliki konsekuensi ya. Satu memiliki konsekuensi kalau kita membuat keputusan atau tindakan yang kita ambil akan beri dampak. Pertamak jadi pertalit dapat dampak ya. Kalau pertalit jadi aqua dampaknya mungkin lain gitu ya. Kedua mungkin apa tadi hukum tabur tuai kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Mungkin juga yang ketiga sementara saya ambil ya kita dapat mengubah hidup kita. Seperti tadi Bapak sampaikan terakhir ya, message terakhir tuh kita harus hidup prinsip-prinsip Alkitab. Memang kadang-kadang ini juga ya Pak ya, mungkin ya ada juga yang tadi Bapak sampaikan, kita tabur hari ini kok orang itu jahat, bisa juga kan gitu ya. Nah itu yang mungkin sebagai anak Tuhan kita nggak usah menabur hari ini, kita nggak boleh mengharap gitu Pak Martin barangkali ya. Mungkin saya dijelaskan lagi. Jadi dalam kehidupan Kristen mungkin ada 3 aspek: hubungan, karir, spiritual. Apa sih karir? Kalau kita bekerja keras pasti
dalam karir kita akan dapat hasil bagus gitu. Dalam hubungan kita menabur kasih, maka kita akan dapat kebaikan. Ketiga, mungkin dalam hubungan spiritual, menabur waktu dan usaha, maka kita akan membangun hubungan dengan Tuhan. Barangkali Pak, saya cuman tadi dibilang Bu Lina semangat, jadi kerja kerasnya Pertalit dapat hasilnya di penjara gitu kali Pak Martin. Terima kasih Pak Martin Soeharto. Thank you, Kan nggak boleh Yudi. terlampau serius sekali. Grup ini perlu dibawa joke. Yes. Saya orangnya soalnya hobinya joke gitu. Makasih Pak Martin Soeharto, MS Sama. Martin Soeharto. Iya, saya mungkin agak sedikit ada perbedaan ya antara sebab dan akibat dengan tabur tuai yang kita belajar pada pagi hari ini. Kalau sebab akibat ya jelas, ketika saya dulu hidup dalam kejahatan otomatis ya saya akan gimana ya saya mau bilang, tetapi gini ya, kalau seperti Ibu Yudi bilang tadi, kalau orang bekerja dengan keras pasti dia akan mendapat hasil yang baik. Ya, kalau orang hidupnya malas tidak kerja, tidak mungkin dia memiliki hasil yang baik. Nah, itu adalah sebab akibat ya. Tetapi kalau hukum tabur tuai, ya bukan berarti seperti saya pernah terlibat pembunuhan, penikaman berapa kali, lalu saya harus menuai juga ya, tidak begitu juga ya. Karena kalau setiap orang harus mengalami semuanya itu ya, bagaimana dengan orang yang bertobat? Apa ya? Artinya tidak mendapat kesempatan atau pengampunan ya, atau gimana ya? Jadi kalau kita bicara hukum tabur tuai itu nanti ketika mungkin datang penghakiman, karena orang Kristen itu akan dihakimi ya. Ada waktu untuk penghakiman. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat bukan langsung kita terima di dalam dunia ini juga, tetapi nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, baru kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat. Ya, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang yaitu karma pala ya. Baru dilakukan langsung dia tuai. Ya, mungkin dari saya itu saja, mungkin ada yang bisa menambahkan yang lebih jelas lagi. Silakan. Nah, tuh ada Pak Samadi tuh Bu Lina. Mungkin maksudnya gini Pak, sedikit. Kalau memang kita sudah merasa minta pengampunan, berarti kan kita udah berbuat baik kembali, maka hasilnya tuayannya ya padinya ya baik lagi gitu. Mungkin Pak Samadi itu Samadi ya. Boleh nggak Bu Lina? Boleh banget. Soalnya Pak Samadi Silakan Pak Samadi. sudah buka suara. Silakan Pak. Sama di Wong Ganteng tuh sama di Soeharto juga. Yes. Bener Pak Jo. Saya keturunan Soekarno. Wes, mantap. Pilih medoknya Pak. Haleluya, kita bersyukur ya Pak Supit, selamat pagi. Ya, ini kita bersyukur ya. Kita bicara tentang tabur tuai. Kalau tabur tuai ini kan berarti maka prinsip tabur tuai ini harus kita lakukan. Nah, artinya begini, kita lambat laun itu pasti menuai apa yang kita akan tabur. Ya, kalau Pak Supit menyoroti tabur tuai itu kan di dalam sebuah percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Dan akibat percaya itu maka yang terjadi ada suatu akibat pengampunan, ya, pengampunan dosa, ya. Ya, jadi setelah orang itu percaya dalam Roma 10 itu maka diampuni dosanya, ya kan? Tapi kan setelah kita hidup diberi kesempatan lama. Ya Pak Supit tadi misalnya disoroti itu kan misalnya tidak diberi kesempatan ya, misalnya hidup ya lebih lama ya kayak gitu. Nah, terus menuai apa? Ya jelas menuai surga karena dia sudah percaya. Ya, dia kan sudah percaya, barang siapa percaya akan diselamatkan. Ya. Di dalam Yohanes 11 itu kan jelas 25-26 itu. Ya, bahwa Yesus telah bangkit. Kalau orang percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit, nah dia pasti diselamatkan, ya kan? Nah, kalau
bicara tabur tuwe, ya itulah akibatnya. Ya, orang yang sudah percaya dan dia bertobat mengaku Yesus Tuhan, ya itu pasti diselamatkan. Tapi kan ketika masih diberi kesempatan hidup inilah yang mestinya mengerjakan keselamatan. Kalau di dalam Efesus itu mengerjakan keselamatan. Ya, lah orang akan menuai ketika orang itu mengerjakan keselamatan. Ya, kalau banyak identik mengerjakan keselamatan itu apa? Ya tadi tidak hidup di dalam daging lagi. Ya. Jadi kedagingan itu mestinya tidak mendominasi. Walaupun kita masih hidup di dalam daging, tapi daging itu tidak mendominasi lagi dalam hidup kita. Sangat berkurang. Bahkan kalau bisa dimatikan. Kan seperti itu. Maka matikanlah kedagingan. Ya, dimatikan. Ya. Artinya apa yang selalu bersangkutan dengan nafsu, bersangkutan dengan egois, bersangkutan dengan mementingkan diri sendiri, ya, dan yang bersangkutan tentang hanya berpikir dunia ini mestinya sudah tidak mendominasi lagi, artinya tidak berkuasa lagi gitu loh. Ya, ini artinya sekarang kita mulai menabur nih. Menaburnya apa? Menabur yang menamakan ngerjakan keselamatan. Itu ya. Tetapi begini saudara, orang perlu dicatat kalau di dalam Hosea di sana dikatakan, ya sudah kasih Tuhan, Hosea pasal berapa itu ya? Kalau nggak salah itu Hosea 8 ayat 7. Ya, coba satu ayat dibacakan ya. Bu Lina atau siapa yang baca nih? Coba. Hosea 7 ayat 8. Hosea 8 ayat 7a. Hosea 8 ayat 7a. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Nah, saudara, ini kan rumus sebetulnya. Satu rumus yang diberikan Alkitab kepada kita. Orang yang menabur, taburannya sedikit, tapi akan menuai luar biasa. Ya, berkelipatan. Ya, artinya begini, saudara. Tuhan katakan menabur angin akan menuai puting beliung. Berarti kalau dia itu sampai tidak bertobat dalam hidupnya, taburannya itu tetap tidak bertobat, ingat bahwa itu akan mengalami yang namanya satu tuaian yang akan lebih berat. Satu tuaian yang akan lebih menyengsarakan. Ya, makanya Tuhan berkata ketika orang itu sudah bertobat, meninggalkan Tuhan, kalau dulu susah akan tambah susah, kalau dulu sengsara akan tambah sengsara. Artinya bahwa ketika orang sudah menyatakan bertobat kepada Kristus, tapi kedagingannya itu masih menonjol di dalam hidupnya, masih mendominasi dalam hidupnya, maka lambat laun dia akan menuai sesuatu yang lebih berat, lebih, ya artinya dia akan menuai sesuatu yang penderitaan yang akan dituai itu lebih sengsara di dunia ini pun akan berlaku. Ya bukan hanya nanti, ya tapi di dunia ini akan berlaku. Maka saudara kasih Tuhan, orang itu saudara ya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, ya Bu Lina tolong bacakan ini ya. Dua Korintus 9 ayat 6. Halo? Halo? Pak, bentar Pak. 2 Korintus 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit juga akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saudara, orang yang menabur sedikit, artinya ketika kita ini
kedagingan kita ini, karena Pak Supit berbicara tentang menyoroti tentang itu ya. Ini bukan berbicara tentang uang ya, tetapi berbicara tentang menabur pertobatan yang benar itu ya. Dia itu akan menabur sedikit ya menuai sedikit ya. Artinya begini, banyak orang kan kepinginnya hidup ini mengalami kebahagiaan yang ya yang diharapkan itu kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tapi tergantung taburan juga. Kamu mau mengalami bahagia gimana? Walaupun jadi Kristen, walaupun kamu itu sudah percaya Yesus, tapi kalau taburanmu, hidupmu itu selalu yang nggak baik, ya gimana? Terus yang kedua, banyak orang ingin diberkati, ya rindunya sih hidup ini diberkati, ya kan falsafahnya kan percaya Yesus itu diberkati, ya terus kelimpahan, kadang-kadang kayak gitu ya, terjebaknya kan di situ. Tapi bagaimana mereka mengalami? Nabur saja tidak. Kalau dia jadi orang Kristen hanya wirawiri, ya tidak jelas apa yang dilakukan. Orang percaya hanya omong-omong doang, kesaksian ke sana ke sini, tapi akhlaknya, perbuatannya, ya, tapi naburnya di dalam Tuhan. Nah, pengen diberkati ya jelas nabur berkat toh. Kalau diberkati uang, pengen diberkati uang ya nabur uang. Ya kalau ingin diberkati kebaikan ya nabur kebaikan, ya itu. Jadi ini yang namanya tabur tuai itu, saudara, Tuhan itu adil. Nah, makanya di dalam Galiata itu kan dijelaskan jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan, kan kayak gitu ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan untuk saat ini. Firman Tuhan disampaikan Pak Supit, biarlah ini menjadi ya satu peneguhan lah hari ini atau pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Samadi, luar biasa penjelasannya. Ya, terima Ya. kasih Pak Samadi. Berikutnya ada Pak Andre yang raise hand. Silakan Pak. Ya, oke. Selamat pagi. Bisa dengar? Tes 1, 2, 3. Bisa Pak, ehonya. Oke. Ya. Menggelegar malahan. Oke. Ya, terima kasih atas firman-Nya oleh Pak Martin ya. Nah, ini firman ini saya nggak mau khotbah kedua lah. Saya poin-poinnya saja yang saya dapatkan dari prinsip tabur tuai ya di Galatia 6 ya. Jadi kalau mau jujur ya, prinsip tabur tuai dalam Alkitab adalah hukum rohani loh. Itu apa artinya? Artinya menunjukkan bahwa setiap perbuatan seseorang pasti akan menghasilkan akibat. Ya, ada akibat, ada sebab, ada akibat. Jadi kalau mau jujur-jujuran, semua di dunia ini pasti ada sebab dan akibat, ya enggak? Apa yang kita tabur itu yang dituai. Nah, inilah yang kita lakukan baik atau buruk itu pasti ada konsekuensi. Ya, konsekuensi apa? Konsekuensi yang sepadan baik dalam kehidupan sekarang maupun masa depan. Ya, disinilah di sini dikonformasikan dengan Alkitab bahwa Allah tidak bisa dipermainkan loh. Ya, kita tidak bisa menipu Tuhan karena Ia melihat segala yang kita tabur baik secara lahiriah maupun di dalam hati kita. Nah, ini penting ini. Jadi kita jangan lihat di luarnya saja. Kita bisa juga menabur dalam hati kita. Apa? Mungkin pikiran-pikiran yang jelek ya. Ukur tabur tuai itu berlaku apa? Universal. Apapun yang kita lakukan baik atau jahat akan menghasilkan akibat yang sepadan. Nah, ini dia. Ada hasil dari setiap tindakan dan perbuatan baik akan mendatangkan berkat dan perbuatan buruk akan membawa kehancuran. Ya, di sini ya saya simpulkan bahwa Galatia 6 ayat 7 tadi yang disampaikan oleh Pak Martin ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa hidup ini dipenuhi dengan hukum, ya, dipenuhi. Jadi penuh dengan hukum tabur tuai. Kita hendaklah harus bijak dalam setiap tindakan karena perbuatan baik akan membawa berkat, sementara
perbuatan yang sebaliknya ya, jahat akan mendatangkan konsekuensi. Kita nggak bisa lari dari konsekuensi. Ya, oleh karena itu, mari kita menabur dalam roh dengan hidup dalam kasih dan kebenaran sehingga kita bisa menuai berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Andre. Amin. Ada Ya, Pak Rudi, Bu Lina. kayaknya seru Sudah nih. Ada siap-siap nih, Pak Rudi. Edi Budianto sudah resen. Silakan Pak Edi Budianto. Iya. Oh, Pak Edi, silakan. Terus itu Pak Rudi. Terima kasih Pak Weni, Bu Lina. Shalom semua. Terima kasih Pak. Shalom, shalom. Saya hanya mau tanya ya, ada beberapa ayat yang seolah-olah itu enggak sinkron. Jadi tadi kan Pak Martin menyinggung Ibrani 10 ayat 26 ya, bahwa tidak ada ampun untuk yang sudah pernah mengenal kebenaran, ya, bahkan sengaja gitu kan ya, itu pasti tidak akan diampuni ya. Nah, kalau kita lihat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang, di situ Bapak itu begitu sayang kepada orang yang berdosa ya, yang dia sebenarnya jahat terhadap orang tua begitu ya, menghabiskan hartanya, udah habis dia baru balik gitu kan. Tapi oleh ayahnya ini masih aja dibela, dikasih cincin yang bagus, baju bagus, sepatu bagus, jubah bagus, sehingga membuat iri kakaknya. Nah itu seolah-olah Allah itu begitu kasih kepada kita yang berdosa. Nah tapi di satu ayat lagi, Lukas berapa ya? Lukas 15 dah kalau nggak salah, itu mengampuni itu nggak cukup satu kali ya, 70 kali 7 kali. Tidak terbayangkan ya, kalau dihitung 490 kali itu mengampuni. Jadi setiap hari lebih dari sekali kita mesti mengampuni orang. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya preposisinya dari Allah ini ya kepada kita ini. Kalau kita sudah mengenal nih, kayak kita sekarang udah mengenal kebenaran nih. Tiap hari Zoom apa ya, hukum apa lagi yang belum kita tahu gitu kan. Nah, terus kita berbuat dosa, apakah masih dimaafkan nggak gitu oleh Tuhan gitu? Itu Pak Martin yang saya mau tanyakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, memang di Ibrani 10 ayat 26 dikatakan Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, artinya saya percaya kita sebagai orang Kristen, memang kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah memperoleh kebenaran, tidak lagi punya keinginan untuk melakukan dosa. Justru bergumul untuk melawan dosa, walaupun memang terus mengalami kejatuhan di dalam dosa. Tetapi orang yang dengan sengaja sudah tahu nih kebenaran, ya sudah tahu itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sudah tahu nih adalah perbuatan dosa yang tidak boleh dilakukan, tetapi dia masih sengaja, bahkan masih menikmati dosa itu, ya jelas itu sama dengan mempermainkan Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati dosa, jujur saya juga ketika saya bertobat, ya saya masih berapa kali jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan saya berbeda dengan dulu. Dulu saya masih bisa menikmati dosa. Ya, saya masih bisa menikmati dosa itu. Saya masih merasakan nikmatnya dosa. Tetapi ketika saya bertobat, saya melakukan dosa itu kok rasanya seperti nggak ada damai sejahtera, hati saya hancur. Nah, saya sadar bahwa saya sudah melakukan hal yang salah dan saya tidak ingin lagi melakukan hal yang demikian. Nah, kalau kita masih menikmati dosa, ya kita masih melakukan dosa, masih suka dengan dosa, ya sama aja dengan kita mempermainkan Tuhan. Sama dengan firman Tuhan katakan, jangan kita mendukakan Roh Kudus.
Ya jelas kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, ya Roh Kudus memang masih ada dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus akan mundur dan Roh Kudus tidak lagi akan berbicara kepada kita dan kita hilang kepekaan. Ketika kita terus melakukan dosa, kalau kita sudah hilang kepekaan dengan Roh Kudus, ya otomatis siapa lagi yang akan membuat kita untuk bertobat. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan Roh Kudus itu yang akan membawa menginsafkan kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah mundur, ya siapa lagi yang menginsafkan kita? Yang ada adalah kebinasaan. Ya, memang Tuhan itu adalah pengampun. Seperti anak yang hilang itu, ya ketika dia sadar dia sudah tersesat, dia sadar dia sudah melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, ya dia kembali datang kepada Bapaknya. Ya, dia mencari Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan seperti anak sulung itu, ya, kalau kita lihat dia ada bersama-sama dengan Bapaknya, tetapi dia tidak menyadari dan tidak mengalami dan tidak merasakan kasih Bapa itu. Itu kan berbeda ya dengan anak sulung ya yang kembali. Ya, dia kembali mau datang kepada Tuhan, mau merasakan kasih Bapaknya. Ya mungkin dari saya itu ya, ada mungkin yang bisa tambahkan lagi, silakan. Ada Pak Tafilus Rudi, tadi sudah buka kamera. Ya, silakan Pak Rudi, beri tanggapannya. Halo, puji Tuhan. Terima kasih Pak Martin, luar biasa. Luar biasa sekali saya pagi hari ini merasa ya bisa dikatakan tertemplak ya. Tadi dengan saya catat ini. Keinginan daging salah satunya adalah amarah. Gitu. Nah, ini yang saya masih bergumul. Saya masih mudah marah gitu. Hal-hal yang seringkali bahkan hal yang sepele aja bisa memicu kita marah. Saya itu. Ya, luar biasa pagi hari ini saya belajar. Mari kita memahami dengan baik yang Tuhan katakan jangan sesat, gitu kan. Jangan sesat. Kenapa dikatakan jangan sesat? Tadi saya berulang-ulang Pak Martin tadi mengatakan tentang ini beda banget dengan karma pala, beda banget dengan apa namanya tadi. Kalau berbuat sekarang, besok menuai, nah, itu ya. Tapi kalau menurut Pak Martin tadi bahwa kita menuainya nanti, gitu. Tapi kata Pak Samadi, nggak hanya nanti, tapi di dunia pun kita bisa menuai. Kita akan menuai, gitu ya. Nah, itu yang saya terus ingat dengan firman Tuhan katakan, kalau kita meminjamkan, ya, jangan berharap kembali. Jadi dari ini saya nangkap bahwa apa itu kita bagaimana motivasi kita dalam melakukan perbuatan tadi. Ya, kalau Pak Martin katakan nanti kita akan, nanti bukan berarti nanti itu setelah kita mati gitu ya. Nah, karena banyak hal yang mungkin kita semua mengalami. Gitu, ya. Kita melakukan perbuatan baik, melakukan sesuatu yang menurut kita ya, ya wajarlah kita ngasih gitu ya. Dan kita tidak ingat-ingat lagi itu. Seperti beberapa hari yang lalu, hari Jumat kalau nggak salah, saya pulang dari Jakarta, mau ke Sukabumi, mampir di rest area dan kami makan. Setelah makan, nah saya bawa cucu, berdua dengan cucu. Cucu main sama ada anak-anak kecil gitu. Setelah makan mereka, karena duluan mereka sudah pulang. Mereka pulang, saya masih makan. Terus saya makan, saya mau bayar. Orang restoran bilang, Pak sudah dibayar. Sama siapa? Tadi Pak, Bapak yang tadi katanya digabung. Yang mana? Yang dengan anak-anak kecil tadi. Loh. Saya pada, loh, kenapa Pak katanya? Saya nggak kenal sama mereka, saya bilang begitu. Ya. Jadi sampai cucu saya sampai sekarang masih teringat ya. Oh, Matthew makan di rest area, dibayarin, kata gitu ya. Anak saya, cucu saya masih 4 tahun itu, tapi dia ingat. Nah, apa itu? Nah, itulah salah satu yang kita tuai dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita berbuat apa. Yang penting ingat ya, bahwa motivasi kita apa gitu.
kita melakukan perbuatan baik itu apa? Jangan kita berpikir, Tuhan katakan jangan sesat. Tuhan tidak suka atau tidak mau dipermainkan. Jadi jangan kita main gambling gitu ya. Saya berbuat ini, pasti Tuhan akan beri ini. Ya. Supaya kita diberkati, kita harus memberkati. Itu teori yang keliru menurut banyak hamba Tuhan mengatakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberkati kita. Berkat apa saja Tuhan sudah berikan. Hanya eksekusinya kapan? Itu waktunya Tuhan. Ya. Ketika kita saya mau beri kesaksian ini. Saya bangun rumah setelah saya pensiun. Dan sebelum saya pensiun, saya tidak mempersiapkan untuk bangun rumah. Karena saya sudah punya rumah di Sulawesi. Saya sudah punya rumah di Banjarmasin. Di Banjarmasin rumah orang tua saya yang adik-adik saya semua sepakat itu rumah untuk saya. Karena mereka semua sudah punya rumah, tinggal saya yang belum. Karena saya punya rumah di Sulawesi dan di Sulawesi juga saya sudah beli rumah, sudah lama. Jadi saya tidak beli rumah untuk di Sukabumi karena saya berharap hidupnya di Sulawesi. Ya, ternyata Tuhan tetapkan saya di Sukabumi karena apa? Menjelang pensiun dari gereja menetapkan saya diutus untuk merintis jemaat di kota Sukabumi. Sehingga ketika akhir dinas saya memutuskan tinggal di Sukabumi. Dengan tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan sama sekali. Saya membangun rumah ini. Ya. Tuhan menyediakan, ketika saya pensiun, saya dapat pesangon. Pesangonnya cuma untuk beli material aja. Karena saya hitung, wah kebutuhan material sekian. Besi sekian ratus, ini sekian, saya bayarkan. Dan untuk mengerjakan rumah kami, saya harus bayar tukang. Nah, itu yang dahsyat Tuhan itu. Saya nggak pernah ingat. Dulu saya pernah berbuat apa terhadap siapa. Tahu-tahu saya dapat panggilan mengajar. Setiap saya pergi mengajar, satu kali saya mengajar, itu upah tukang selama 1 minggu. Yang mengerjakan rumah. Jadi setiap minggu, hari Kamis saya bayar itu, hari Senin, Selasa, Rabu, makanya Ibu Lina bilang, Pak Rudi di mana, kemana? Setiap saat tidak ada di tempat yang sama gitu. Nah, dan mohon maaf, Pak Weni nanya-nanya, Pak Rudi kok nggak pernah nongol ya? Ketika saya berjalan, saya berangkatnya subuh biasanya gitu. Waduh, kalau saya nyetir sendiri, Bandung, Jakarta, kadang-kadang satu hari itu ngajar di 2 tempat. Satu kali mengajar, itu 1 minggu upah kerja. Jadi Tuhan menyediakan itu berlimpah-limpah. Karena apa? 1 minggu itu bisa saya beberapa kali mengajar gitu. Pada 1 kali ngajar untuk upah 1 minggu. Dan itu Tuhan lakukan sampai saya dan istri memutuskan rumah bisa ditempati. Rumah ditempati. Nah, ketika rumah ditempati sudah saya panggilan mengajar sudah 1 minggu 1 kali. 1 bulan 1 kali dapat. Nah, cukup untuk kehidupan saya 1 bulan gitu kan. Nah, kenapa? Ya itu tadi karena Tuhan melihat kebutuhan, bukan melihat keinginan. Ya, Pak Martin katakan keinginan daging. Pak Samadi katakan keinginan daging itu apa? Hawa nafsu katanya. Nafsu itu termasuk nafsu hal makan. Kalau Tuhan berkati dengan melimpah, berarti Tuhan izinkan kita makan di mana? Makan di mana? Ya, yang Bu Lina katakan, Pak Rudi kemana aja gitu. Pak Rudi lagi di mana? Setiap buka kamera, Bu Lina harus tanya itu karena Bu Lina yang sering dengar saya ada di mana gitu. Nah, tapi itu yang saya mau katakan bahwa mari kita motivasi kita apa dalam menabur, ya. Karena banyak gereja menyalahgunakan ayat yang menabur sedikit menuai sedikit.
menabur banyak, menuai banyak. Makanya beri yang banyak kepada Tuhan, beri banyak kepada gereja supaya menabur banyak. Nah, itu sehingga jadi motivasi yang salah. Sehingga orang akan menuntut supaya saya diberkati, saya harus memberkati. Tuhan tidak mau dipermainkan. Jadi jangan nyogok Tuhan. Ya. Banyak hamba Tuhan mengatakan, jangan nyogok Tuhan supaya diberkati. Wah, puasa Esther 3 hari 3 malam, puasa 40 hari 40 malam, puasa ini puasa itu. Bahkan kalau orang Jawa ada puasa Senin Kemis, gitu kan. Walaupun sudah Kristen, masih ada puasa yang dilihat itu. Supaya apa? Supaya diberkati. Terbalik, saudara. Motivasi kita salah. Seperti yang Pak Martin katakan, nanti. Karena Pak Martin punya pandangan, artinya itu motivasi. Kita memberi berkat itu bukan untuk diberkati. Tapi nanti itu urusannya Tuhan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tertemplak pagi hari ini dengan Pak Martin kayaknya menekan sekali tentang amarah gitu ya. Saya langsung, apakah itu yang Tuhan sampaikan untuk saya gitu ya, karena iya saya ini setiap hari merenungkan kok saya gampang sekali ada orang melakukan apa. Kemarin saya lagi nonton TV siang-siang, tahu-tahu genteng saya ada kotak-kotak, 1 kali 2 kali saya abaikan gitu. Istri saya bangun, ayah, itu seperti ada yang lempar-lempar genteng kita tuh. Saya langsung emosi, saya selalu mencari kemana, keliling-keliling. Saya sudah dengan muka kalau saya bilang saya melotot, mata saya lebih sipit dari Bu Lina ya. Jadi kalau bilang melotot nggak bisa melotot juga gitu ya. Tapi dengan muka yang nggak ada senyum sama sekali gitu. Ternyata yang lempar itu ada anak kecil, anak 2 tahun itu. Karena saya rumahnya di bawah, orang itu rumahnya di atas. Dari atas rumah dia melempar kerikil gitu, jatuhnya di genteng saya gitu. Saya mau marah, anak-anak itu begitu muka saya langsung lari gitu kan, sembunyi. Begitu saya lihat ke tempat lain, dia nongol ke atas. Begitu saya noleh lagi, sembunyi lagi dia. Waduh, ini saya emosi saya terpancing mau marah gitu. Tapi saya ingat, pagi hari ini saya diingatkan Tuhan. Amin. Ya. Thank you Terima Pak kasih Rudi, banyak Pak Martin. luar biasa. Terima kasih Pak Weni. Iya. Mari kita punya motivasi yang Amin. benar. Jangan kita mempermainkan Tuhan dengan motivasi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes. Bu Ya. Lina, Bu Vera terakhir. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau menyapa teman saya yang sudah lama sekali nggak ketemu. Shalom, Pak Nixon. Saya kepengen apa dong sama Pak Nixon. Shalom, hamba-hambanya yang penuh dengan Kangen. Aku sih dari tadi ngeliatin doang gitu. Terima kasih. Jarang-jarang loh saya Kopdar. Lagi di jalan. Ya, Oke. terima kasih Pak Nixon Thank sudah you, brother. Ya, shalom. Shalom. Ya, karena waktu juga ya. Berarti Bu Vera ya, karena sudah 6.30 ini. 2 menit Bu Vera. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Shalom, selamat pagi semua. Saya hanya berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang bisa saya dengar hari ini. Dengan apa yang disampaikan, saya teringat dengan perjalanan 1 tahun kemarin ya, dalam proses yang saya alami, yang saya bisa lihat dari semua kejadian yang saya alami itu. Yang pertama, bahwa ketika kita bertahan, walaupun kita disakiti, kita dijolimin, kita dijahati, tapi ketika kita bisa bertahan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kebenarannya. Tuhan menunjukkan upah apa yang kita dapatkan dari kesabaran kita. Yang kedua, saya melihat walaupun yang saya rasakan begitu sakit, tapi saya melihat ada
pertobatan yang dialami oleh orang sekeliling saya yang tadinya mempunyai niat jahat, mempunyai pikiran jahat, tapi melalui apa yang diterima oleh orang yang berbuat menjolimin saya itu ada pertobatan dari orang lain, sehingga dia berpikir untuk tidak berani lagi untuk melakukan hal yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, saya melihat bahwa ketika kita benar-benar taat kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, di situ terjadi mukjizat Tuhan dan kita melihat pekerjaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Bu Vera. Terima kasih buat kita semua yang sudah memberikan peneguhan dan juga sharing pada pagi hari ini tentang tabur tuai. Kiranya kita tidak menghitung tabur tuai seperti manusia ya. Saya memberi 100.000 supaya saya dapat 200.000, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menabur kebaikan yang Tuhan ajarkan. Harus kita lakukan tanpa kita berharap bahwa yang kita sudah tabur itu akan kembali. Tapi suatu saat kita percaya bahwa Tuhan terus menguatkan kita. Kita akan Amin. saat ini Closing statementnya dari Pak Martin, boleh Bu Lina? Ya, silakan Pak Martin. Ya, jadi sebagai orang Kristen ya kita harus terus menabur, tapi menaburlah untuk hidup yang kekal. Amin. Jangan kita menabur ya berharap supaya kita akan menuainya di dunia ini, tetapi berharaplah bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai bersama Tuhan. Amin. Amin. Mazmur 126 ayat 5 katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin. Jadi jangan takut untuk terus menabur ya, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Bu. Ya, terima kasih Pak Martin. Ya, jadi taburlah selamat Tuhan memberikan waktu bagi kita di dunia ini. Saat ini kita akan tutup, boleh minta Ibu Eri yang pimpin dalam doa penutup dan nanti Pak Martin yang pimpin dalam doa berkat. Silakan Bu Eri. Amin, haleluya. Seberapa kita boleh diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin, haleluya. Saya setuju dengan Bu Lili Catono. Saya juga jawab pertanyaan Bu Megi. Kenapa disebut pendeta gandrung? Oh, ternyata pendeta gandrung itu adalah pendeta gandrung Mangun. Bu Megi, jadi itu nama daerahnya Pak Samadi ya. Puji Tuhan. Mari saudara kita satukan hati kita untuk kita berdoa dan memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan Bapak Pastor Martin Supit. Ya, sama-sama kita berdoa, haleluya. Bapa kami yang ada di surga Tuhan, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak kalau pada pagi hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus terus menabur kebaikan yang Tuhan sudah tanamkan di hati kami. Biarkan hidup kami berbuah-buah roh Tuhan. Terkadang kami melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, tapi kami tidak langsung melihat buah dari kebaikan yang kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan buat kami tidak lelah untuk menjalani hidup yang benar ini Tuhan. Bagaimana Paulus mengingatkan kami untuk janganlah kami jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kami akan menuai jika tidak menjadi lemah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Jikalau kami menabur di dalam roh, melakukan buah-buah roh, maka kami akan menuai keselamatan yang sesungguhnya yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat kami tidak menyerah ketika hasil dari perbuatan baik kami belum terlihat. Tapi kami akan terus menabur
yang baik Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat kekal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Martin Supit Tuhan, yang sudah Engkau kirim untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Biarkan Roh Kudus mencengkram hidup hamba-Mu ini, semakin Tuhan pakai dengan hikmat, pengertian, pengetahuan yang datang daripada Engkau. Dan biarkan juga Roh Kudus berbuah-buah di dalam kami dan juga di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Urapi pelayanan hamba-Mu, urapi kehidupan sekulernya Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan yang datang daripada Engkau untuk hamba-Mu, Pastor Martin Supit Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh sahabat MJC yang sudah hadir Tuhan. Kami bersama-sama menuai berkat yang datang daripada Engkau hari ini, buat kami terus menabur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan khususnya Bapak hari ini, Bapak Samuel Indra yang Engkau tambahkan umur 1 tahun, urapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, biarkan Engkau boleh menganugerahkan umur yang panjang, berkat kekayaan, dan kemuliaan datang daripada Engkau untuk selama-lamanya. Berkati keluarga rumah tangganya dan karirnya Tuhan. Bapak, kami berdoa, biarkan hari ini kami menerima berkat rohani, jasmani, dan materi di dalam hidup kami. Segala kebutuhan kami Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami, suami, istri, anak, mantu, cucu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, biarkan kami boleh menyempurnakan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami, kemudian hamba-Mu